Hai hai hai, kita ketemu lagi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basic tutorial for beginner using PPT ya. Nah, sudah pada tahu PowerPoint itu sendiri buat untuk apa? Wah, pasti banyak yang tahu ya. Karena pada biasanya PowerPoint itu digunakan untuk presentasi-presentasi yang sifatnya mungkin hanya menampilkan slide-slide aja. Nah, tapi kali ini saya akan sharing tentang PowerPoint ini dan kegunaan-kegunaannya secara mendasar. Ya, sekadar ingin tahu aja bahwa PowerPoint itu cukup powerful ya. Jadi kegunaannya cukup banyak untuk bisa digunakan untuk kebutuhan saat ini. Ada yang bisa untuk merekam video, ada untuk menampilkan video, mengisi suara, terus juga kalau misalkan kita untuk membuat gambar-gambar animasi yang menarik, bisa dipasang untuk Instagram, Instastory atau apapun, bisa semuanya dari sini ya. Jadi oke, kita langsung saja menampilkan masing-masing slide. Apa aja sih yang kita mau bahas di sini? Kita lihat langsung yuk. Oke. Nah, sendiri sudah disampaikan bahwa kita akan membahas mengenai hal-hal yang sederhana materinya ya. Materinya sendiri yaitu mengenai yang pertama tentang pembahasan background, crop remove background, terus animasi, terus insert video, terus insert voice, terus juga mengenai hyperlink. Ya, jadi cukup 6 materi dulu yang kita akan bahas saat ini. Oke, langsung aja kita langsung masuk untuk di tahap background. Oke. Background sendiri bisa dibilang ini penting karena akan membawa suatu kondisi suatu presentasi itu akan menjadi menarik. Nah, sekarang background yang saya tampilkan saat ini kan memang bawaan dari temnya ya yang saya pilih, tapi ini kita bisa ubah. Untuk mengubahnya, kalian bisa langsung klik kanan, format background. Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya. Mau yang solid fill, ini artinya background ini warna putih, kalian bisa ubah menjadi warna yang lain, misalnya dengan warna hijau, atau mau warna merah, dengan transparansinya yang kita bisa setel, mau tebal, mau solid atau apa. Nah, terus kita juga bisa pilih gradient fill. Gradient fill ini kan artinya gradasi warna. Nah, kita padanin warnanya dengan warna apa nih? Hijau dengan apa? Misalnya saya mau pilih dengan warna kuning ya. Nah, kuning gradasinya sendiri kita mau pilih directionnya tuh mau kemana? Yang di bawah aja atau yang mau di samping, linear atau apa, tinggal kita arahkan aja. Ini tinggal dimain-mainkan aja di setel ya. Transparansinya juga kita bisa mainkan di sini, mau pudar, mau bagus, brightness-nya juga kita bisa tambah atau kurang, bisa semuanya stylenya di sini. Oke. Terus yang bisa masukin dari dengan kemudian ada picture atau texture fill ya. Nah, ini sebenarnya kalau yang biasa sudah menggunakan PowerPoint pasti tahu lah apa-apa yang mengenai fungsi-fungsi dasar seperti ini. Ini hanya sekadar menjelaskan saja. Terus juga ada pattern fill yang kita bisa pilih yang seperti ini, tinggal terserah ya, explore sendiri aja. Nah, atau misalkan kalian sendiri untuk mengisinya formatnya dengan sama, kalian bisa klik dengan apply to all, nanti semuanya di situ ya. Cuman balik lagi di sininya saya sendiri akan bikin tampilan yang bagaimana saya mau ambil dari luar. Contohnya, kalau untuk mengambil tampilan background dari luar, kita ambil di menu Insert. Insert di sini, saya kebetulan menggunakan Microsoft 365. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri biasa menggunakan dengan ini ya, PowerPoint yang 2017, 2013 is okay. Karena fungsinya juga hampir sama, hanya beberapa yang berbeda, tapi kurang lebih umum lah. Nah, di sini ada dua pilihan, ada this device dan online features. Kalau yang 2017 sama 2013 itu sendiri, di sebelahnya itu ada online features-nya, ya terpisah. Kalau ini jadi satu. Nah, this device ini yaitu file yang kita ambil dari komputer. Kalau misalnya saya klik di sini,
Saya bisa ambil contohnya di sini ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Ini saya ambil dari komputer bawaan sendiri. Nah, cuman kalau misalkan saya ambil dari online saya bisa ambilnya tuh nanti langsung di online pictures. Saya mau pilih background seperti apa. Contohnya ya background yang seperti ini yang sudah disediakan ya. Saya ambil aja contohnya ini. Oke, saya tinggal insert masuk di sini. Nah, kalau ini ya saya melihatnya kan ini tidak pas ya. Andai kata saya tarik pun juga dia pasti akan tersisa lebih. Kebiasaan kalau misalnya orang-orang yang tidak begitu paham, dia akan seret sana, seret sini, sehingga itu akan jadi eh, tidak proporsional. Jadi kalau misalnya ada mukanya sendiri itu bisa jadi lebar ke samping, bisa lebar ke atas atau seperti itu. Nah, saya sarankan ada satu cara ya biar itu ukuran bisa sesuai. Kita klik 2 kali di sini, dia akan muncul crop. Nah, pada yang crop di sini, tinggal kita sesuaikan dengan aspect ratio. Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah 16:9 ya. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, oke, dia akan langsung menyesuaikan dengan format yang seharusnya. Tinggal saya mau sesuaikan mau atas, bawah, atau ikutin dengan formatnya yang dia sudah buat. Oke, kalau saya sudah rasa serak, saya tinggal klik aja di sini. Ini saya tinggal pindahkan, penuhin aja ujung-ujungnya, sesuaikan. Ini pasti sesuai punya. Ya, jadi tidak ada yang namanya straight mekar sana mekar sini lagi ya. Pasti dia sudah fit di sininya. Oke. Nah, kalau mau benar-benar tengah bisa klik di sini yang di senternya dia akan ke tengah. Ya. Oke. Ini untuk yang backgroundnya sendiri saya rasa penggunanya tuh inilah ya, gampang, tidak begitu sulit. Tinggal nanti sesuai dengan keperluannya aja nanti mau butuhnya seperti apa. Kalau fungsi-fungsi yang mengikuti seperti ini rotate, ya tinggal ikutin aja ya. Mau sebelah sana muter, mau di atas, ini tinggal terserah aja. Ya, kalau misalnya tadi kan aslinya begini, saya mau pindahnya tinggal klik aja di sini. Oke. Terus misalnya kan teman-teman punya ada ukuran tersendiri, tidak seperti ini bisa tinggal setelnya di sini. Ya. Atau bisa dari nama desain, format yang slide size-nya itu bisa ikutin di sini. Dia ini akan menampilkan ada namanya standar, ada namanya widescreen. Widescreen yang ini yang kita pakai ini yang sekarang namanya widescreen 16:9 ya. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai ukuran sendiri, bisa nanti secara custom tulisnya di sini. Yang biasanya kalau mau bikin untuk Insta Story kan ada ukurannya sendiri atau Insta Feed atau apa kan. Nanti buat aja di sini, nanti dia akan menyesuaikan di sana. Ya. Ini sangat customize sekali, jadi bisa diutak-atik lah, oke? Nah, untuk background sendiri saya rasa ini cukup bisa kita kembangkan nantinya, explore sendiri silahkan aja. Nah, kembali kita masuk untuk yang materi yang kedua yaitu crop dan remove background. Crop dan remove background, wah ini cukup penting ya. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh yang dimaksud dengan crop. Crop sendiri itu kita bisa ambil filenya, saya sengaja ambil dari online lagi. Mungkin saya ambil dengan namanya kucing aja, cat di sini. Catnya sendiri bisa banyak contoh, saya mau ambil yang ini misalkan. Nggak mau yang ini aja. Yang ini saya ambil untuk beberapa aja ya. Terus yang ini juga. Terus yang ini, ada 3 kucing aja yang saya ambil langsung di sini. Nanti dia langsung downloading, kita tunggu aja sebentar. Sesuai sudah masuk semua. Ini saya buang dulu untuk yang file-file bawaannya, kita sesuaiin aja ya ukuran-ukurannya. Terus yang ini juga ada yang file bawaannya, saya buang dulu. Nah, ini originalnya seperti ini filenya, kita susun dulu secara acak. Saya mau bikin crop. Untuk yang ini, saya mau bikin crop bentuknya love ya.
Untuk love saya cukup akan klik 2 kali dari sini. Pilih di sini cropnya ini adalah bentuknya yang love. Mana nih yang love? Nih, oke. Ya. Pada saat saya akan klik di sini, ini akan menyesuaikan love-nya itu mau bentuknya mau gedein atau kecilin, terserah deh. Nah, jadi yang seperti ini sudah disesuaikan. Oke, saya sudah serap. Saya tinggal namanya klik. Ya. Terus sama juga yang ini. Tadi love. Sekarang saya mau bikin bentuk yang lain ya. Bentuk yang lain saya mau bentuk kayak bentuk nih. Nah, ini juga sama. Saya bisa setel lagi kalau mau. Seperti ini, oke. Oke. Terus yang ini saya mau bentuk yang bentuknya yang bulat aja. Oke, bentuk bulat. Ini kan oval. Saya mau benar-benar bulat. Saya tinggal tarik aja di sini dan saya selesai. Oke. Nah, yang ini saya mau bikin shadow. Bikin shadownya sendiri, saya bisa pakai namanya picture effects ya. Sebenarnya ini bisa, tapi dia akan balik ke format yang semula, yaitu tadi kan segi 4. Nah, saya mau pakai dari sini aja. Oke, picture effects-nya. Saya undo dulu. Saya mau beli di sini ada feature-feature yaitu shadow, reflection, glow. Ini bisa kita buka masing-masing. Kalau untuk shadow ini bisa ada bayangan ya, bayangan di samping, mau dari bayangan atas, bayangan bawah, terserah ya, mana seleranya kalian aja. Misalnya di sini saya pilih bayangannya dari atas, ya. Atau misalkan mau bentuknya model perspektif, nah bisa begini, ada namanya bayangan-bayangan. Oke, saya mau pilih yang di sini juga boleh, ya. Terus ini saya mau tambahin agak sedikit glow ya. Kalau glow, warna yang kuning atau hijau, terserah deh. Nah, saya mau pilih yang warna yellow aja. Oke. Dah. Terus ini yang kucing yang satu ini saya mau bikin format juga sama ya. Seperti ini juga, mau bikin shadownya juga. Ya, ini bisa nanti dipelajarin lebih lanjut, dibikin aja mau modelnya seperti apa, terserah. Nah, tapi kalau misalkan ada cara penggabungan foto-fotonya sendiri, mau dibikin suatu template yang cepat, ini tinggal di sorot semua ya, aktif segini, kita namanya picture layout. Kita bisa pindahkan ini ke bentuk-bentuk yang baru. Misalnya bentuk yang ini dia langsung otomatis ini semacam kayak smart chart ya. Jadi ini memudahkan fungsi ini buat kita untuk penulisan. Jadi dari foto yang ada sudah disusun secara otomatis dengan secara menarik di sininya. Nih, misalnya saya pakai yang ini. Ini tinggal tulis aja, misalkan ini namanya Meongski. Oke. Yang ini yang namanya Cupu. Yang ini namanya Belang misalkan. Oke. Ini langsung menjadi smart chart yang bagus sekali ya. Nah, bikin ada bentuknya sendiri tinggal pilih aja. Ini oke, mau ganti warna juga bisa. Fasilitas-fasilitas ini menarik sekali sih dan ini kita tinggal pakai aja. Oke, saya mau pilih yang ini. Nah, ini mengenai crop yang nyambung langsung ke smart chart ya. Bagaimana kalau misalkan untuk remove background? Remove background sendiri, saya akan kasih contoh berikutnya. Nah, contohnya saya ambil lagi dari gambar untuk remove backgroundnya. Nah, saya ambil gambar anjing aja ya. Gambar anjing, yang ini saya pilih. Saya mau kasih bedanya tuh, ada yang kita memang harus hapus backgroundnya, ada yang sudah bawaan dari gambarnya kita bisa temukan sendiri. Nah, sekarang ini model yang saya harus hapus backgroundnya. Caranya adalah, kalau misalkan ini posisinya seperti ini, kita klik 2 kali, pilih yang namanya remove background. Remove background, kita akan lihat
Nah, pada saat di sini kelihatan ya, kalau warnanya pink ini akannya pasti kehapus, tapi ada sebagian yang kepalanya kepotong nih. Kita akan ambil yang tandain dengan yang bentuk plus itu. Kita tinggal coret-coret aja di sini. Ini biar dia bisa keikut ya. Nah, sip. Sudah cakep anjingnya ya, tinggal kita keep changes. Jadilah dia namanya bentuknya tuh sudah clean untuk backgroundnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sendiri ada yang mau cepat ya, saya sarankan ada satu cara lagi ya. Kita masukin keywordsnya doc, kita masukin namanya PNG. PNG ini suatu format yang dia punya backgroundnya adalah clear ya, transparan. Di sini kalian tidak usah sulit-sulit lagi untuk namanya buang-buang background karena dia sudah ada sendiri. Saya akan pilih di situ nanti. Nah, ini sudah clean ya, jadi sudah transparan. Jadi teman-teman semua bisa langsung pakai menggunakan tanpa harus membuang sisi belakangnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini kita ada namanya background, saya pilih background yang menarik, misalnya tentang balon, balon yang menarik. Oke, yang seperti ini. Oke, yang ini. Nah, kan saya balik lagi tadi itu untuk menyesuaikan dia punya rasionya, dia tidak namanya melar-melar atau apa, tetapi pas. Balik lagi aspek ratio yang 16:9. Saya oke di sini. Saya pilih di sini, masukin. Nah, ini kan menutupin gambar anjing tadi. Kita pilih namanya send backward. Ya, send to back. Oke. Tinggal anjingnya di sini. Tinggal anjingnya di sini. Nah, ya. Anjing-anjing ini ya kita bisa kasih kayak begini atau begini atau begini atau begini. Terserah. Balik-balik lagi kita punya seleranya mau gimana ya. Mau dibikin glowing apa anjingnya juga boleh. Tuh anjingnya glowing. Nah, kira ya. Ini semacam kayak panduannya aja buat kalian kalau untuk membuang background suatu gambar. Oke, nextnya kita masuk lagi ya sambil berjalan kita masuk untuk yang di animasi. Bicara mengenai animasi ini luas sekali ya. Animasi itu bisa bermacam-macam ya. Kita mau pakai bentuknya tuh ada nantinya di sini. Ini belum aktif karena kita belum pakai apa-apa. Sekarang kita langsung membuat satu modul slide yang menarik di sininya. Oke. Nah, tadi kita ambil lagi untuk yang background. Kembali yang background kita pilih lagi mau background seperti apa. Contohnya. Oke. Backgroundnya bisa. Oke, saya mau pilih ini aja deh. Yang tadi itu yang ocean aja. Yang beach. Saya senang sama beach sekarang ini. Oke, di sini saya pilih ini. Oh, tadi saya ambil dua ya. Nanti saya buang satu deh. Oke, saya ambil yang ini. Yang belakang ini saya buang. Oke. Background. Kayak tadi, aspek ratio saya ambil 16,9. Saya tinggal potong. Saya tarik. Tutupin. Nah, sekarang saya mau bikin animasi kuda berlari. Nah, saya pilih gambar kuda. Gambar kuda yang PNG aja biar saya nggak susah repot-repot hapus backgroundnya ya. Jadi keywordsnya horse PNG. Pilih aja mau yang seperti apa. Oke, saya mau pilih yang ini. Terus satu lagi yang ini. Oke, yang ini. Ya. Sebenarnya animasi itu dia bisa larinya lebih alami ya. Tapi ini karena basic, saya mau ajarin cara dia bergerak aja yang secara basic aja yang tidak usah terlalu rumit-rumit. Yang penting kalian tahu bagaimana mengaktifkan secara animasinya.
Oke, kuda ini saya mau bawa dari sisi sebelah sini. Ya, ini bisa kita kecilin layar juga bisa, tapi nggak apa-apa dari sini cukup. Animasi yang pertama, saya mau bikin kuda ini bergeraknya ke sini, dia larinya ke sini. Yang saya lakukan adalah animation. Kita buka di sini, kita pilih yang namanya custom pad ya. Jadi kalau mau lihat modul-modul yang untuk motion pad ini bisa dari sini, banyak sekali pilihannya. Nah, seperti ini semuanya bisa digunakan. Tapi saya sendiri butuhnya itu mau yang custom aja. Jadi saya akan pilih modulnya seperti ini. Nah, ini si kuda, saya tinggal tarik aja garis asal deh yang saya mau deh, nggak mesti harus bagaimana ya. Oke. Nah, si kudanya bisa lari sampai sini. Kejauhan ya, saya tinggal tinggal ini aja ya, kudanya dimundurin aja. Oke, saya tinggal geser lagi di sini. Oke, cukup ya kudanya di situ. Nah, untuk mengatur dia gerakannya, tadi kan saya sudah pakai motion pad yang pertama. Sekarang saya mau tambahin lagi, dia bentuknya itu adalah titer misalkan. Oke, titernya ini. Nah, kalau mau lihat dia punya keutuhannya di sini ya. Di sini kalau ini ada tanda mouse, ini artinya adalah on click. Jadi kalau kita klik dia baru aktif. Di sini ada 3 pilihan ya, with previous, after previous. Kalau on click ini adalah manual, Anda klik dia pasti jalan. With previous tidak usah klik dia jalan. After previous ini setelah dengan animasi yang awalnya berjalan baru dia gitu loh. Nah, ini saya mau jalani pakai with previous saja, nggak usah pakai klik. Ya, ini saya nggak pakai delay waktu. Tinggal durationnya sendiri saya mau pilih mau extremely slow, very slow, slow, medium, fast, atau very fast. Oke, saya mau pilih yang medium aja ya. Medium aja. Ini kalau saya until ini dia lari melulu nggak stop ya. Nggak apa-apa, saya mau kasih lihat aja dia lari nggak stop di sini. Atau saya cukup namanya sekali aja ya. Terus efeknya ini maksudnya bounce, dia kalau bounce itu kayak mental-mental, mentul-mentul gitu loh. Nah, ini kalau saya aktifin di sini dia agak ada kesan agak mundur ngerem dikit nih. Nanti lihat aja. Kalau saya pakai namanya auto reverse dia bolak-balik ini. Oke, kita akan coba di sininya ya. Hasilnya seperti apa? Dia bisa mundur lagi. Cuman kalau misalnya kalian tidak aktifin auto reverse, dia kudanya cuma namanya maju doang, dia nggak pakai mundur. Kalau pakai mundur artinya auto reverse-nya mesti diaktifkan. Oke. Terus tadi saya ada tambahin namanya fungsi titer ya. Titer ini dia mengikuti kita bisa aktifin karena dia barengan, saya mau bikin namanya with previous juga. Ini pakai yang fast, terus yang ini saya mau sampai anti slide ya. Terus efeknya sendiri enggak saya pakai apa-apa, ini abaikan aja. Oke. Ya, kita mulai dengan preview. Goyang-goyang, dia mundur lagi. Nah, kalau misalkan ini saya jalanin jadinya seperti ini. Ya. Sepanjang saya belum klik, dia begini aja terus. Maju mundur, maju mundur. Ya. Oke, karena dia cuma sekali, saya nggak pakai anti slide, dia cuma sekali maju mundur doang. Tapi kalau saya lakukan, dia akan bolak-balik terus. Nah, kita balik lagi. Terus nextnya ada kuda yang berikut ini, saya mau bikin dia berjalan juga di sananya. Nah, sekarang saya mau pakai fungsinya itu sendiri, fungsi namanya fly in. Nah, fly in ini kalau dilihat dari efek optionnya, dia bisa dari bawah, dari samping, atas, segala macam terserah ya. Sekarang saya mau bikin dia namanya dari belakang, sak di situnya. Dia muncul di sini. Terus saya mau tambahin animasi lagi berikutnya, ya. Berikutnya adalah dia namanya membesar misalkan. Tuh, kudanya bisa membesar sendiri. Ya. Atau kalau nggak cocok dengan membesar, saya membuat dia uh, begitu. Tapi mungkin lebih cocok yang dia gerak-gerak aja deh.
Oke, dia gerak-gerak terus. Uh, After previous, artinya setelah kuda yang pertama. Terus yang di sini dia gerak-gerak terus. Efeknya saya nggak aktifin, tetap begini aja. Dia jalan. Oke, hasilnya seperti apa? Coba kita lihat. Oke, kuda mundur, stop. Masuk kuda yang kedua. Ya, klik. Oke, ya. Sekarang animasi yang berikutnya, saya mau bikin misalkan dengan mataharinya itu berputar. Nah, bagaimana nih cara bikin matahari berputar? Oke, balik-balik lagi kita namanya Sun PNG, ya. Kita pilih nih Sun PNG yang mana. Oke, saya mau coba yang ini deh, yang ada smile-nya, ya. Oke, kita pasang di sini. Saya perkecil. Saya taruh di sini mataharinya. Dan ini saya mau bikin efeknya berputar, ya. Kalau berputar artinya saya pilih motionnya tuh yang emphasis, yang spin. Muter. Nah, oke. Muter terus ya. Saya maunya dia muter bolak-balik, muter terus. Muter terus, ini masuknya di bit previous. Nah, oke, ini until gini. Efeknya saya nggak pakai apa-apa. Kalau auto reverse dia mataharinya bolak-balik. Nggak usah lah, sekali putaran aja. Oke, nah matahari ini kan urutannya di bawah. Saya mau taruh di atas, tinggal pilih tarik aja ke atas ya. Tidak ada masalah. Nah, terus yang kuda ini saya mau bikinnya tuh tadi after previous. Oke, kita mulai, hasilnya seperti apa kita lihat. Kuda pertama mundur lagi. Kedua masuk, mataharinya berputar. Ya, animasinya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa mainkan, explore lagi apa-apa yang perlu di sini. Kalau misalnya kalian mau tambahin kata-kata atau apa, bisa ya, masukin aja. Misalkan yang di shape ini ada yang namanya call outs. Call outs-nya contohnya begini. Nah, misalkan ada dari kata-katanya siapa yang mau ngomong, kudanya kayak atau apa, terserah deh. Nih di sini kudanya. Nah, mau tulis tinggal, kalau namanya mau langsung tulis bisa langsung di sini ya. Tulis wow misalkan. Nah, ini tulisannya kecil, kita tinggal perbesar aja sendiri ya. Di sini bisa pilih hurufnya yang cocok, misalkan yang ini ya. Oke. Tinggal di sini, ini kita munculin animasinya. Oke, anjing saya lagi menggonggong. Yap. Oke. Di sini saya bikinnya itu after previous juga. Nah, itu dia. Ya. Terus saya tambahin lagi animation. Dia namanya biar ada itunya, jreng-jrengnya. Nah, ini saya masukin di with previous, very fast, terus until next slide. Kita lihat hasilnya ya. Kudanya datang, kudanya mundur, kuda berikutnya muncul. Wow. Oke, atur aja lah ya. Ini cuma sekadar contoh. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk namanya insert video. Oke, insert video ini kayak gimana lagi nih? Nah, insert video saya sarankan kalian sendiri sudah punya link. Kalau misalkan mau ngambil dari internet. Di sini kita lihat masuk di insert lagi. Nah, di sini modulnya tuh ada video. Video ya, video tuh bisa online video, bisa video on my PC. Saya jelaskan. Kalau online video ini kalian bisa ambil langsung dari internet, dari YouTube. Masukin aja linknya. Nah, kalau video on my PC, kalian sudah punya video sendiri di komputernya, kalian tinggal klik sorot mau masuk yang di sebelah mananya. Satu-satu ya. Jadi kalau misalkan di sini online videonya ya,
Ini masukin linknya apa? Sekarang saya mau coba masuk di YouTube dulu ya. Di YouTube ini saya contoh aja lah video apa yang saya mau ambil. Misalkan Jesus died. Ya, died on the cross ya. Oke, ini ada animasi. The story of Easter. Ya, Jesus is dulu suaranya. Nah, terus masukkan di sininya. Terus oke, langsung insert. Nah, di sini dia langsung insert di sini. Tinggal kita setel aja mau segede apa layarnya yang kita mau taruh di PowerPoint. Saya rasa di sini. Ya, pakai frame dikit lah biar kerenan dikit ya. Atau framenya yang seperti ini, monggo aja. Nah, kalau ini kita jalanin, akan hasilnya seperti ini. Dia akan lari the langsung story masuk of ke Easter. YouTube. Ya, Jesus' langsung jalanin sacrifice. seperti ini. Nah, ini keuntungannya kita nggak usah This download is lagi. Ini kita cuma Jesus, namanya lemparin who is link the aja, Son of dia God langsung and the masuknya di sana. Savior of the world. Sangat mudah sekali. Nah, tapi kalau misalkan kalian sendiri punya file yang di dalam komputernya, yang kalian lakukan tuh cukup namanya insert, masuk di sini, video on my PC. Cari lokasinya, misalkan contohnya kalian mau ambil tuh yang di sini, ya. Nah, sudah ada. Oke, ini tinggal jalan. Ya, kalau mau hasilnya tuh nanti tinggal begini nih. Perbedaannya jelas ya, kalau misalkan mau ambil dari komputer bisa ambil dari internet juga bisa, terserah, silakan ya. Nah, kalau misalkan untuk namanya rekaman itu juga bisa, caranya juga gampang, tapi biar nggak bingung saya kasih tahu dua cara ini dulu aja ya. Oke, terus selanjutnya adalah insert voice. Insert voice, nah apalagi ini? Insert voice ini saya bisa jelaskan, saya mau ngambil yang di sini ya. Duplicate biar gampang. Nah, oke. Ini saya mau kasih suaranya masing-masing. Nah, caranya saya sorot dulu nih gambar Meongski-nya ini. Saya pilih namanya insert audio. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya rekaman suara sendiri, kalian bisa langsung namanya tuh audio on my PC. Jadi sudah ada pilihan suaranya. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk nih, misalkan contoh-contoh suara-suara bisa pilih atau apa suara binatang atau bukan sudah ada rekaman, tinggal namanya pilih klik jalanin. Tapi kalau misalnya kalian bingung, saya mau tiru suara kucing, nyari suara kucing, aduh mesti cari linknya dulu ya, repot-repot, udah isi aja pakai suara sendiri. Nah, di sini kalian bisa pakai namanya record sound ya. Saya tulis namanya kucing 1. Nah, caranya adalah pada saat di sini kalian klik yang tombol merah ini, hitungan nanti 1 langsung ini ya. Meong 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 meong. Meong 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 meong. Meongski meongski meongski. Meong 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 meong. Oke, stop ya. Nanti kalau misalnya hasilnya bisa didengar seperti ini ya. Langsung. Tinggal kalian oke. Ini meongskinya sudah masuk di sini. Nah, ini tombolnya di sini meongskinya ya. Cara hide-nya sendiri tinggal kalian ini klik ke kanan. Ini send to back. Jadi dia nyelipnya di belakang si Meongski ini ya. Nah, kalau misalkan yang berikutnya mau si cupunya juga ya. Si cupu mau diisi juga di sini. Pakai record audio juga. Nah, di sini namanya si cupu. Si cupu mau direkam juga nih suaranya ya. Kita mulai. Cupu cupu, meong meong meong, cupu cupu cupu, meong meong meong, cupu cupu cupu, meong meong meong. Nah, oke, saya stop di sini. Kalau dijalanin dia juga akan keluar suaranya ya. Tinggal saya stop aja. Di sini ada tombol di sini.
saya sembunyikan, klik kanan send to back aja. Nah, oke, saya cukup dengan dua insert voice saja, nanti kita akan jajalnya di sini. Tinggal di sini kan tadi diklik, saya kalau klik dia akan muncul suaranya. Ya. Meong 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 Suaranya ya. meong 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 Kita meong mulai. meong cupu cupu. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah bentar. Oke. Hyperlink. Nah, hyperlink ini fungsi-fungsinya adalah ini menunjukkan slide-slide mana secara shortcut. Kalau misalkan kan urutannya kan ini slide 1, ini slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Anda mesti melewatkan satu-satu dulu ya. Tapi kalau namanya hyperlink, kita bisa isi ini langsung berdasarkan halaman. Contohnya begini. Ya, untuk background saya sorot ini, saya langsung klik kanan. Ya. Klik kanan. Ini harus di Ctrl G dulu. Oke. Sudah saya pilih namanya tuh hyperlink. Hyperlink ini nanti kalian pilih namanya place in this document. Kalian pilih yang background ini ada di halaman yang ketiga, yang slide 3 ya. Oke. Ya, dia sudah masuk di sana. Ini warnanya jadi berubah. Mestinya tidak ya. Saya balikin lagi warnanya putih. Oke. Nah, untuk di sini dia otomatis akan lari di sini. Nah, untuk kembali ke menu yang utama, saya akan pakai namanya insert untuk yang di shapes. Pilih action button. Action button adalah go home ya. Nah, di sini go home kita masukkan aja bentuknya seperti ini ya. Pilih hyperlinknya itu nanti dia balik ke nomor berapa. Nah, nomor berapanya ini kita lihat itu kan ada di slide nomor 2. Pilih yang slide materi pembahasan. Oke, dia akan pasti baliknya tuh nanti di sana ya. Terus selanjutnya di sini ada namanya crop remove. Oke, saya masih ini lagi. Oke, hyperlinknya sudah aktif. Nah, ini untuk yang kedua, dia itu kan untuk crop. Crop ini ada di nomor 4 ya, slide nomor 4. Kita pilih yang nomor 4. Kita balik lagi yang keempat, kita insert lagi untuk namanya go home. Ya. Nanti dia balik lagi ke slide yang materi pembahasan. Dan seterusnya kita akan pasang seperti ini. Ini juga nih. Jadi yang kayak begini yang untuk yang animation ya. Animation ini tadi kan masuknya di slide 6. Oke, saya blok lagi yang di sini. Oke, aktifin di sini. Dia adanya di slide 6. Oke. Slide 6 kita isi namanya insert bohongnya di sini. Ya. Terus ini balik lagi ke slide-nya yang materi pembahasan. Kita lakukan lagi sampai yang terakhir. Ini ada di insert video ya. Insert video ini kita nanti masuknya di sini insert video. Ini saya yang udah aktif. Ini insert videonya ada, kita lihat dulu ya. Tadi ada yang dituju ya, dituju, kita oke.
Kita langsung aja yang ketujuh. Di sini saya akan balik lagi, namanya insert shape-nya itu yang di buttonnya di sini. Di sini. Ini langsung balik di yang pertama. Oke. Dan yang terakhir adalah yang di sini untuk insert suaranya ya. Ada di slide 8. Saya pilih lagi yang di sini. Insert voice-nya. Ya, hyperlink-nya diaktifin. Ini kita masukin di slide 8. Oke, slide 8-nya kita kembali masukin namanya insert. Yang go home-nya masukin di sini. Ini balik lagi, slide-nya itu ada di materi pembahasan. Oke, ya. Nah, kita mau lihat ya hasilnya yang tadi itu seperti apa yang sudah kita buat. Oke, yang pertama kita sudah masukin di sini. Terus yang ini, oke. Nah, ini kita mau klik satu-satu. Kalau saya pilih yang background, dia akan lari ke background. Kita balik lagi. Kalau saya pilih yang crop, dia pilih langsung ke halaman ini. Ya, tinggal saya balik lagi. Saya pilih yang animation. Nah, dia balik lagi. Saya mau balik ke menu utama. Saya mau masuk di insert video. Ya, saya jalanin. Oke, saya stop. Saya balik lagi ke menu utama. Saya mau insert voice. Saya mau jalanin. Hitungan nanti satu langsung ini ya. Meong, 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 meong. Nah, Meong, di meong, sini meong, meong, meong. saya Meong, ski, akan meong, ski, balik meong, lagi ski. ke menu Meong, meong, utama. meong, meong. Oke, jadi pembahasan kita hari ini sudah cukup. Mungkin akan ada pertanyaan lanjutan atau misalnya apa. Karena ini memang sederhana sekali, basic yang perlu mungkin kita ketahui dan mungkin bisa akan banyak membantu untuk presentasi-presentasi yang menarik buat audiens nantinya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi pembahasan hari ini tentang PowerPoint dari saya. Thank you, bye-bye.